Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi dengan NIM 2065044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen proyek TI. Langsung saja. Pertama, kita masuk ke fase definisi. Tujuannya untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam waktu perkiraan biaya, waktu dan penyelesaian suatu proyek. Kemudian ada 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek TI. Kemudian, yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa resiko yang mungkin terjadi yang dapat mengagalkan proyek tersebut. Kemudian, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Kemudian, dokumen kebutuhan. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Kemudian ada hal-hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD, yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Kemudian untuk proses tanya jawabnya sendiri dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Kemudian tim proyek interview berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, jika siapkan perencanaan untuk melakukan wawancara. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut, yaitu mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti contoh, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Contoh kedua, seberapa penting aliran data baik antar departemen maupun antar individual. Kemudian selanjutnya tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Informasi apa sajakah yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Kemudian, informasi apa yang tersedia, kapan dan di mana? Kemudian, informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Intinya adalah ingat 5W, yaitu who, what, where, when, why. Kemudian sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat rancangan dokumen. Kemudian hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Pertama, pendahuluan. Kedua, tujuan proyek. Kemudian fungsi-fungsi utama, keluaran umum, informasi input secara umum, kemudian ada kinerja atau performance. Kinerja ini dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan-laporan dan lain-lain. Kemudian perkembangan, kemajuan, kemudian pengoperasian dan lingkungan, kemudian kapabilitas, reliabilitas, ketersediaan, kemudian antarmuka dengan pemakai. Kemudian hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Pertama, pemeliharaan dan dukungan. Kedua, dokumentasi. Ketiga, keuntungan. Selanjutnya, persyaratan dan kondisi. Kemudian di sini ada tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Kemudian, keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek, yaitu setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan
apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Kemudian, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik atau tidak. Kemudian, sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apakah keuntungannya. Itu yang terjadi. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.